Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dalam akun Kang Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan pada video sebelumnya, yaitu pada video sebelumnya kita telah menjelaskan atau menguraikan terkait dengan yang namanya karakteristik daripada muatan listrik. Dan juga bagaimana cara menghasilkan suatu muatan listrik dengan menggunakan atau dengan teknik induksi. Ya, ada simulasi yang telah kita lakukan percobaannya, yaitu dengan menggunakan PET Interactive Simulation. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang hukum Coulomb. Ya, ada beberapa pertanyaan yang telah saya susun sesuai dengan hal-hal penting yang perlu kita ketahui terkait dengan yang namanya hukum Coulomb. Ya. Oke, kita langsung saja. Pertama, yang perlu kita paham adalah apa itu hukum Coulomb. Apa sebenarnya hukum Coulomb? Oke. Jadi, kalau kita berbicara tentang hukum Coulomb, itu kita berbicara yang namanya gaya. Berbicara tentang yang namanya hukum Coulomb, itu kita berbicara terkait dengan yang namanya gaya. Apa itu gaya? Kalau kita lihat fenomena dalam mekanika, bahwa apabila suatu benda itu kita dorong, dan benda tersebut, kita misalkan meja kita dorong dan benda tersebut bisa bergerak, artinya ada gaya yang bekerja. Gaya apa? Gaya yang berasal dari dorongan yang kita berikan. Apabila proses daripada mendorong itu agak sulit, artinya ada gaya lain selain gaya dorong yang ada di dalam sistem tersebut. Gaya apa? Ada yang gaya gesekan yang memiliki arah yang berbeda dengan gaya dorong yang kita berikan. Di dalam bidang kelistrikan ada juga yang namanya gaya. Kenapa di sini kita berbicara gaya di dalam kelistrikan? Karena kalau kita lihat fenomena pada simulasi yang pada video sebelumnya, mungkin saya tayangkan ulang. Jadi pada video sebelumnya kita melihat bahwa ada dua fenomena dari konsep muatan. Apa itu? Yaitu ketika setelah kita mengosokkan suatu balon dengan sweater, terlihat bahwa kalau kita lihat di dinding, karena pada balon ini sudah bermuatan listrik, karena jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton, sehingga balon ini dapat dikatakan bermuatan, atau dalam bahasa lain disebut bermuatan listrik. Dan ada dua fenomena yang terjadi, yaitu apabila muatan sejenis, yaitu negatif bertemu negatif, tampak bahwa terjadi tolak menolak. Ya. Sedangkan negatif bertemu positif, adanya proses tarik menarik. Ini bisa terlihat ketika kita mendekatkan dengan sweater, yaitu sweater yang memiliki kelebihan daripada elektron, kelebihan daripada proton, dapat menarik dan menyebabkan balon ini menempel karena adanya muatan yang berbeda. Nah, oke. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa bisa atau apa yang menyebabkan terjadinya tarik menarik dan juga terjadinya tolak menolak pada suatu muatan. Kalau berbicara tentang gaya pada mekanika, artinya ada gaya yang bekerja pada benda tersebut yang menyebabkan benda tersebut bisa berpindah. Begitupun dengan di bidang kelistrikan, yang menyebabkan adanya proses tarik menarik dan juga tolak menolak, yang mana dalam konsepnya apabila muatan itu sejenis maka akan tarik menarik, sejenis akan tolak menolak, sedangkan berbeda jenis akan tarik menarik. Itu disebabkan oleh yang namanya ada gaya yang bekerja. Gaya apa itu? Gaya yang bekerja di bidang kelistrikan itu disebut sebagai gaya listrik, yang dalam bahasa lainnya disebut sebagai gaya Coulomb. Kenapa disebut sebagai gaya Coulomb? Itu dikarenakan yang pertama kali atau ilmuwan yang melakukan percobaan pertama kali tentang yang namanya gaya ini adalah Charles Coulomb. Nah, ya. Jadi sebenarnya apa itu hukum Coulomb? Nah,
Dalam beberapa sumber dikatakan bahwa, saya simpulkan bahwa hukum Coulomb itu menjelaskan hubungan antara dua muatan listrik. Hubungan yang dibahas adalah berkaitan dengan pengaruh ukuran muatan listrik terhadap gaya yang timbul pada jarak tertentu. Artinya apa? Jadi hukum Coulomb ini menjelaskan bagaimana gaya yang timbul akibat dari adanya dua buah muatan, apakah itu sejenis ataupun yang tidak sejenis. Hukum ini menyatakan apabila terdapat dua buah muatan titik, di sini ada istilah yang namanya muatan titik, ya. Apa itu muatan titik? Muatan titik ini adalah suatu istilah yang mengacu pada suatu perilaku yang membawa muatan listrik. Jadi kita mengenal yang namanya ada muatan positif dan juga ada namanya muatan negatif. Jadi pembawa daripada muatan positif dan muatan negatif itu disebut sebagai muatan titik. Apakah dia elektron, apakah proton. Jadi yang jelas yang itu mengacu pada suatu partikel yang berukuran kecil yang membawa muatan listrik. Jadi partikel yang membawa muatan listrik itu disebut sebagai muatan titik. Ya. Jadi di dalam hukum Coulomb itu, hukum ini menyatakan apabila terdapat dua buah muatan titik, maka akan timbul gaya di antara keduanya. Ya. Jadi apabila ada dua buah muatan, apakah dia sejenis maupun tidak sejenis, maka akan ada gaya. Munculnya gaya dapat dilihat dari adanya proses tarik-menarik maupun tolak-menolak. Bagaimana dengan besarnya? Jadi besarnya itu sebanding dengan perkalian nilai kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Jadi gayanya itu sebanding dengan kedua muatan, nilai kedua muatan, baik itu Q1, Q2. Jadi Q1 ini merupakan muatan A, muatan 1, karena kita berbicara terkait dengan dua muatan. Q2 ini muatan yang kedua. Sedangkan R kuadrat, jadi kuadrat jarak antara keduanya ini adalah jarak antara kedua muatan tersebut. Jadi besarnya gaya yang bekerja pada suatu muatan, pada dua buah muatan itu sebanding dengan besarnya kedua muatan tersebut dibagi dengan kuadrat dari jarak antara kedua muatan. Di sini ada konstanta. Apa itu konstanta? Apa ini? Konstanta ini disebut sebagai konstanta Coulomb. Ya. Konstanta ini disebut sebagai konstanta Coulomb, yang mana dalam percobaan Coulomb itu dia mampu menunjukkan bahwa nilai pangkat dari R adalah 2. Jadi R kuadrat ini ketidakkepastiannya itu beberapa persen saja, yang mana ini sesuai dengan konstanta yang nilai konstanta Coulomb yang berlaku pada persamaan ini. Ya. Jadi ini adalah persamaan yang berlaku pada hukum Coulomb. Selanjutnya, dari persamaan ini sebenarnya bagaimana persamaan ini bisa ditemukan? Itu menjadi pertanyaannya. Atau dalam bahasa lain saya tulis di sini, bagaimana konsep hukum Coulomb ini ditemukan? Artinya kalau kita berbicara tentang konsep hukum Coulomb ini ditemukan, artinya bagaimana rumus ini kita bisa ditemukan? Jadi berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Charles Coulomb, dia mengukur besarnya gaya-gaya listrik di antara benda bermuatan dengan menggunakan yang namanya timbangan torsi. Ini timbangan torsi, gini bentuknya. Timbangan torsi itu terdiri dari dua buah muatan, ada muatan A dan juga muatan B, ada kabel fibernya, ada juga suspensinya, ya. Yang mana prinsip kerja timbangan torsi ini sama dengan yang digunakan oleh Cavendish untuk mengukur konstanta gravitasi. Jadi ini alat yang digunakan atau timbangan torsi yang digunakan oleh Cavendish untuk mengukur konstanta gravitasi. Kalau gravitasi kan rumusnya hampir sama dengan rumus hukum Coulomb. Hanya saja dalam gravitasi itu F sama dengan G, mg itu merupakan konstanta gravitasi, Q-nya itu massa, M1 M2 per R kuadrat, hampir sama. Sedangkan pada hukum Coulomb
K. Konstantanya digunakan adalah K. Ya, gini bentuk alatnya. Jadi pada prinsip kerjanya timangan torsi ini sama dengan digunakan oleh Cavendish untuk mengukur konstanta gravitasi. Bedanya apa? Jadi kalau pada Cavendish itu untuk mengukur konstanta gravitasi dia menggunakan bola muatan yang netral, artinya kalau yang netral itu jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Sedangkan pada yang dilakukan oleh di kolom ini dia menggunakan apa namanya itu muatan listrik, benda yang bermuatan listrik. Jadi ada muatan artinya dia apakah dia kelebihan elektron atau kekurangan elektron, yang jelas dia menggunakan sesuatu yang bermuatan listrik. Jadi dari percobaan yang dilakukannya, Coulomb membuktikan bahwa gaya listrik di antara dua bola kecil bermuatan adalah sebanding dengan kuadrat invers dari jarak kedua bola tersebut. Jadi hasilnya ini, ya, dia mendapatkan hasil ini, ya. Dia mendapatkan hasil bahwa Coulomb membuktikan bahwa gaya listrik di antara dua bola kecil bermuatan adalah sebanding dengan kuadrat invers dari jarak kedua bola tersebut. Ya. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya bagaimana proses dari hukum Coulomb ini, kalian bisa melihat, ya, video di berbagai sumber YouTube tentang kinerja daripada hukum Coulomb ini, ya, kinerja daripada hukum Coulomb atau timangan yang digunakan, timangan torsi yang diciptakan oleh Coulomb ini. Ya, selanjutnya coba bisa dilihat di berbagai sumber video untuk lebih jelasnya bagaimana sih kinerja sebenarnya adanya dua muatan, yaitu muatan A dan muatan B. Apa sih yang dilakukan oleh Coulomb dan bagaimana Coulomb bisa menyimpulkan bahwa gaya listrik di antara dua bola kecil bermuatan adalah sebanding dengan kuadrat invers. Bagaimana Coulomb melakukan? Nah, coba dilihat ya berbagai sumber yang lain. Nah, ini saya jelaskan secara umum saja. Selanjutnya, dari percobaan yang dihasilkan oleh Coulomb, yang dilakukan oleh Coulomb ini, apa yang dihasilkannya? Jadi ada beberapa hal beberapa konsep yang didapatkan dari percobaan hukum Coulomb ini. Jadi hukum Coulomb menemukan beberapa hal. Yang pertama, dia melihat bahwa dari fenomena suatu percobaan dengan menggunakan timangan torsi ini, gaya listrik yang dihasilkan yaitu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, ini R ya, ini R biasa, bukan, ini ada kesalahan dikit. Kuadrat jarak R, artinya gaya ini berbanding terbalik dengan kuadrat R di antara kedua partikel, dan arahnya adalah sepanjang garis yang menghubungkan kedua partikel tersebut. Jadi apabila karena ini ada dua partikel, jadi dia menghubungkan sepanjang garis yang menghubungkan kedua partikel tersebut. Yang kedua, yang ditemukannya adalah gaya listrik sebanding dengan muatan Q1 dan Q2 pada kedua partikel. Jadi hasilnya adalah dia melihat bahwa ternyata gaya itu sebanding dengan Q1 dan Q2. Nah, oleh sebab itulah muncul yang namanya rumus ini. F sama dengan K sama dengan per Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, selanjutnya, dia menemukan bahwa sesuai dengan yang dilakukan oleh di dalam karakteristik daripada muatan, gaya listrik akan terlalu menarik jika muatan-muatannya berbeda tanda, dan tolak menolak jika muatannya memiliki tanda yang sama. Yang terakhir, hasil daripada percobaan yang dilakukan oleh Coulomb ini adalah gaya listrik adalah gaya konservatif. Nah, apa itu gaya konservatif? Itu sudah ada dipelajari di fisika dasar dan juga di mekanika. Nah, selanjutnya timbul pertanyaan lagi, kalau kita lihat di dalam konsep mekanika dan juga fisika dasar, baik itu kinematika dan juga dinamika, itu dikatakan bahwa gaya itu merupakan besaran vektor. Sekarang, apakah gaya Coulomb
atau gaya listrik juga merupakan besaran vektor? Nah, timbul pertanyaan baru. Jadi, ya, jadi saat menerapkan hukum Coulomb, kita harus ingat bahwa gaya itu merupakan besaran vektor. Sehingga kita harus memperlakukannya dengan tepat. Jadi, apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah besar dan juga nilai. Nilai dan juga arah. Artinya ada nilai dan arahnya. Jadi untuk menentukan, untuk melakukan proses perhitungan di dalam terkait namanya gaya, kita harus memperhitungkan arahnya seperti apa. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana gaya Coulomb dan juga gaya listrik atau gaya listrik ini merupakan besaran vektor. Jadi kita misalkan kita misalkan ada dua buah fenomena di sini. Yang pertama, muatan positif, muatan sejenis muatan positif bertemu dengan muatan positif. Artinya adanya bagaimana gaya yang bekerja pada muatan yang sejenis. Yang kedua, bagaimana gaya yang bekerja pada muatan yang tidak sejenis. Jadi misalkan hukum gaya listrik yang diberikan oleh muatan Q1 terhadap muatan Q2 dilemahkan dengan F12. Jadi hal yang pertama yang perlu diingat adalah apabila gaya listrik yang diberikan oleh muatan Q1, jadi apabila gaya listrik itu diberikan oleh muatan Q1 terhadap, atau kita ingin menghitung berapa gaya yang bekerja pada suatu benda yang diberikan oleh muatan Q1 terhadap muatan Q2, maka harus ditulis F12, artinya gaya listrik yang diberikan oleh Q1 terhadap Q2. Gitu. Tapi kalau dia F21, artinya gaya listrik yang diberikan oleh muatan Q2 terhadap Q1. Gitu. Dalam bentuk vektor, jadi kalau rumus yang tadi, yang sebelumnya, ya, rumus yang sebelumnya, yang ini, dalam bentuk vektor itu akan berubah menjadi, ingat, konsep vektor bisa ditebalkan atau bisa diberi garis atas, diberi topi di atas. Ini saya tebalkan. Jadi F12 sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana ini R ini adalah vektor satuan yang menunjukkan apakah dia ke arah X, Y, Z, nah gitu. Ini vektor satuan. Oke. Coba dilihat lagi terkait dengan konsep vektor. Apa itu vektor satuan? Jadi selanjutnya, gaya listrik itu memenuhi hukum Newton 3. Jadi gaya listrik itu sebenarnya memenuhi hukum Newton 3. Gaya listrik Q2 terhadap Q1 memiliki besar yang sama dengan gaya yang dihasilkan oleh Q1 pada Q2, namun dengan arah yang berlawanan, yaitu F21 sama dengan F12. Artinya gini, apabila kita ada interaksi antara dua buah muatan, dua muatan yang sejenis, positif dan positif. Gini. Jadi, besarnya gaya listrik yang diberikan oleh Q2 terhadap Q1, artinya 2 terhadap 1, ini, itu sama dengan gaya yang diberikan oleh 1 terhadap 2. Hanya saja tandanya yang beda. Jadi, tanda negatif ini sebenarnya menunjukkan arahnya berlawanan. Jadi, dari persamaan ini, kita bisa melihat bahwa muatan Q1 dan muatan Q2 memiliki tanda yang sama. Q1 dan Q2 memiliki tanda yang sama. Seperti ditunjukkan pada gambar A. Ini gambar A. Jadi muatan Q1 dan Q2 memiliki tanda yang sama. Maka hasil Q1 dan Q2 adalah positif. Kalau kita menggunakan perhitungan biasa, positif bertemu positif kan positif. Maka hasilnya positif. Jika Q1 dan Q2 memiliki tanda yang berbeda, seperti yang ditunjukkan pada gambar B ini, maka hasil Q1 dan Q2 adalah negatif. Jadi tanda-tanda tersebut menunjukkan arah relatif gaya, tapi tidak menunjukkan arah mutlak. Jadi kalau positif kan positif, positif negatif negatif. Jadi hasil negatif sebagai tanda yang menunjukkan gaya tarik menarik, sedangkan hasil positif menunjukkan gaya tolak menolak. Itu perlu diingat. Hasil negatif menunjukkan gaya tarik menarik, sedangkan hasil positif menunjukkan gaya tolak menolak. Itu yang berlaku pada hukum Coulomb. Ya.
Itu yang berlaku pada hukum kolom. Itu sangat-sangat perlu diperhatikan terkait dengan yang namanya hukum kolom. Oke. Selanjutnya yang terakhir, selain dilihat dari arah gaya, ya. Jadi arah gaya itu dalam ruangan dalam suatu sistem itu tidak hanya ditentukan oleh tanda Q1 Q2 apakah dia negatif dan positif saja. Jadi tetapi bisa dilihat dari segi lain. Apa itu? Jadi apabila suatu gaya yang bekerja pada suatu muatan tunggal, misalkan satu muatan tunggal, kita ingin melihat bagaimana gaya bekerja pada suatu muatan tunggal. Apabila suatu gaya yang bekerja pada suatu muatan tunggal berarah positif atau negatif pada suatu sumbu koordinat, di sini kita menggunakan sumbu koordinat bergantung pada lokasi di mana muatan yang satunya. Contohnya, jika suatu sumbu X terletak di sepanjang dua muatan dalam gambar A, hasil Q1 Q2 akan positif, tetapi titik F12 mengarah ke positif X dan titik F21 mengarah ke negatif X. Ini apa namanya lebih kepada menunjukkan arah berdasarkan koordinat. Nanti bisa kita lihat bagaimana contohnya dalam penerapan dalam penyelesaian soal-soal. Oke. Ini konsep daripada hukum kolom. Semoga bisa dipahami. Coba baca lagi terkait dengan hukum kolom, bisa menggunakan sumber-sumber yang lain. Saya hanya menjelaskan sebagian garis besar. Selanjutnya, jangan lupa tonton video selanjutnya, yang mana dalam video selanjutnya akan saya tunjukkan beberapa contoh penerapan daripada konsep hukum kolom dalam menyelesaikan berbagai soal-soal yang dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling sulit. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya, yaitu berhubungan dengan contoh-contoh soal dalam terkait dengan hukum kolom. Saya tutup di video kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.